Di mana beberapa hari yang lalu Iran menyerang Israel dengan serangan udara. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya? Kita akan mendengarkan dari narasumber kita hari ini. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam. Dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah III. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah III karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah III didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem akan musnah. Nah sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah itu namanya merugikan Islam kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam masjid itu dari tahun 700-an dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun. Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Jadi kira-kira 90 tahun saja. Tapi masjid ini, ya, masjid itu tuh dari tahun 700-an sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam. Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar. Nah, makanya saya bilang, wah, ini teman-teman Islam dari Indonesia yang, bravo Iran, hajar Israel, ya, sikat Israel, ratakan dengan tanah. Mereka tidak pakai otak. Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah, termasuk masjid juga rata dengan tanah. Nah, gimana, ayo? Ya, ini saya ada di Bukit Zaitun, yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah, dan di atas itu adalah kota tua, di mana itu juga ada Dome of the Rock itu ya. Mungkin sedikit kelihatan ya, itu Dome of the Rock-nya ya. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, itu ada kubah emas yang nampak di sana, itu adalah Dome of the Rock. Dan kalau itu dihajar ya sudah habis semua itu. Jadi saya kira kalau orang benci Israel silakan, ya, mau dukung Iran juga silakan, tapi resikonya yaitu Israel hancur. Seandainya demikian, maka rata dengan tanah seperti dikatakan teman-teman Islam di Indonesia, ratakan dengan tanah, maka termasuk Masjid Dome of the Rock, ratakan dengan tanah. Yang rugi siapa? Ya Israel rugi, tapi umat Islam juga rugi. Ya, itu kira-kira sedikit informasi untuk membuka wawasan kita ya, supaya jangan sembarang dukung. Ini urusan politik, bukan urusan agama. Tapi kalau kalian mau melibatkan urusan agama, maka sebenarnya warisan agama kalian yang terancam di sini, ya. Ada gereja di sini juga, ada gereja Makam Kudus yang penting juga ya. Tapi saya kira yang menjadi salah satu ikon kota Yerusalem tua ini adalah Masjid Dome of the Rock ini. Oke, dari Israel demikianlah informasinya. Nanti saya akan update informasi-informasi terkini dari Israel. Sampai saat ini kondisi masih cukup aman, nggak tahu malam ya. Karena mungkin serangan itu diprediksi serangannya akan datang pada malam hari. Oke, God bless. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang
iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah hot news, berita yang masih sangat panas, di mana beberapa hari yang lalu Iran menyerang Israel dengan serangan udara. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya? Kita akan mendengarkan dari narasumber kita hari ini. Di Israel, dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira 1:30 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipatahkan dari berita-berita pagi ini. Dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman. Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah, dalam informasi saya tadi pagi, dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di YouTube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang berikan komentar, wah, hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran, dan sebagainya. Nah, ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain adalah perang agama. Nah, mungkin di sini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya, bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi, disusul oleh orang Islam, agama Islam, dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam, penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam. Dan apakah mereka itu, sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan, ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka, termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini, yang sekarang bersama dengan saya juga, Talib itu seorang Islam.
juga beberapa yang lain saya coba hubungi, bagaimana respon mereka. Nah, justru Islam yang ada di Israel ini, mereka betul-betul mengecam Iran. Dan juga tadi pagi saya dengar berita juga, berita dari Yordania, ada wawancara dengan masyarakat Islam di Yordania, juga di Mesir, juga di Arab Saudi, dan beberapa negara Arab lainnya. Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro Israel, bukan. Ya, seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah, dan hanya itu urusan agama, urusan kebangsaan saja, maka nggak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini, mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem. Kalau kota tua yang diserang, maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock. Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah, ya, Bait Allah Salomo didirikan di sana, di puncak Bukit Muria. Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan di sana, tapi dihancurkan oleh orang Roma. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam, dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya, bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah III. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah III karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah III didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2, persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem akan musnah. Nah, sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah, itu namanya merugikan Islam, kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam, masjid itu dari tahun 700-an, dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun. Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi, didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Jadi kira-kira 90 tahun saja. Tapi masjid ini, ya, masjid itu tuh dari tahun 700-an sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam. Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar. Nah, makanya saya bilang, wah, ini teman-teman Islam dari Indonesia yang, bravo Iran, hajar Israel, ya, sikat Israel, ratakan dengan tanah. Mereka tidak pakai otak. Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah, termasuk masjid juga rata dengan tanah. Nah, gimana, ayo? Ya, ini saya ada di Bukit Zaitun, yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah, dan di atas itu adalah kota tua, di mana itu juga ada Dome of the Rock itu, ya. Mungkin sedikit kelihatan, ya. Itu Dome of the Rock-nya, ya. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, itu ada kubah emas yang nampak di sana, itu adalah Dome of the Rock. Dan kalau itu dihajar, ya sudah habis semua itu. Jadi saya kira kalau orang benci Israel silakan, ya, mau dukung Iran juga silakan, tapi resikonya yaitu Israel hancur. Seandainya demikian, maka rata dengan tanah seperti dikatakan teman-teman Islam di Indonesia, ratakan dengan tanah, maka termasuk Masjid Dome of the Rock, ratakan dengan tanah. Yang rugi siapa? Ya, Israel rugi.
tapi umat Islam juga rugi. Ya, itu kira-kira sedikit informasi untuk membuka wawasan kita ya, supaya jangan sembarang dukung. Ini urusan politik, bukan urusan agama. Tapi kalau kalian mau melibatkan urusan agama, maka sebenarnya warisan agama kalian yang terancam di sini. Ya, ada gereja di sini juga, ada gereja Makam Kudus yang penting juga ya. Tapi saya kira yang menjadi salah satu ikon kota Yerusalem tua ini adalah Masjid Dome of the Rock ini. Oke, dari Israel demikianlah informasinya. Nanti saya akan update informasi-informasi terkini dari Israel. Sampai saat ini kondisi masih cukup aman, nggak tahu malam ya. Karena mungkin serangan itu diprediksi serangannya akan datang pada malam hari. Oke, God bless dari Israel. Ya, itulah sebenarnya yang sedang terjadi di sana, teman-teman. Tapi anehnya, menurut Pak Esra Soru tadi, ada para kadrun, ada umat Islam yang malah bangga dengan kejadian ini, di mana orang-orang itu berkata bahwa Bravo Iran sudah menghancurkan Israel. Israel akan segera hancur. Tanpa mereka berpikir bahwa di sana, di Israel, ada suatu warisan yang menjadi kebanggaan umat Islam, masjid yang selalu dibangga-banggakan umat Islam, di mana mereka berkata itu adalah peninggalan dari Rasulullah. Untuk saudara muslimku yang mendukung Iran, pernahkah Anda berpikir jika Iran terus menyerang Israel, maka masjid kebanggaan kalian, warisan Rasulullah kalian akan hancur? Dan pernahkah Anda berpikir jika masjid ini hancur, maka Islam pun akan hancur? Kemudian informasi kedua, teman-teman, yang saya dapatkan di CNN Indonesia. Inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh para kadrun ini, teman-teman. Mereka hanya berpikir bagaimana menghancurkan Israel karena mereka sudah dicuci otaknya, sudah dicekokin dengan hal-hal yang berbau kekerasan dan ancaman. Bahkan membunuh sesama pun sudah mereka halalkan. Ketika Israel diserang oleh Iran, mereka berpikir bahwa kita sudah bebas dari penjajah. Tanpa mereka pikirkan, sebenarnya mereka tinggal di Indonesia. Lihatlah apa yang akan terjadi di Indonesia jika Anda terus mendukung Hamas, Palestina, dan negara-negara yang ingin menghancurkan Israel. Rudal Iran serang Israel, Indonesia terancam kena 5 malapetaka ini. Kondisi geopolitik di Timur Tengah memanas setelah Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel Sabtu 13 April 2024. Konflik di Timur Tengah diperkirakan akan melambungkan harga komoditas mulai dari emas hingga minyak mentah. Seperti diketahui, serangan drone pada Sabtu yang merupakan serangan langsung pertamanya terhadap wilayah Tel Aviv ini berisiko meningkatkan eskalasi regional karena Amerika Serikat berjanji akan memberikan dukungan kuat kepada Israel. Serangan Iran terjadi ketika proksi Teheran di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran Israel dan Barat sejak 7 Oktober, ketika Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan teror yang menghancurkan di Israel Selatan sehingga memicu serangan membabi buta di Tel Aviv ke Gaza, Palestina. Letak geografis Iran dan Israel berada di Timur Tengah adalah salah satu alasan mengapa konflik kedua negara bisa memicu harga minyak. Timur Tengah adalah salah satu wilayah dengan produsen terbesar di Indonesia. Posisi Israel sebagai sekutu Amerika Serikat juga dikhawatirkan bisa membawa konflik di Timur Tengah meluas sehingga dampak ke ekonomi bisa semakin besar. Ada beberapa skenario buruk
yang berdampak negatif ke Indonesia jika konflik Iran dan Israel meluas, diantaranya adalah sebagai berikut. Ini nih yang gak pernah dipikirkan oleh para kadrun-kadrun yang ada di Indonesia. Yang ada adalah bagaimana caranya menghancurkan Israel, penjajah umat muslim, penjajah Palestina. Padahal tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Hamas yang jelas-jelas adalah komplotan terorisme. Tanpa mereka sadari, 5 hal ini akan mengancam bahkan menghancurkan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, harga minyak melambung. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar 3,9 juta barel per hari. Ekspor minyak mereka diperkirakan mencapai 1,29 juta BPD pada tahun 2023. Perang tidak akan hanya mengganggu produksi tetapi juga jalur distribusi, sehingga ada persoalan pada pasokan. Kondisi inilah yang memicu harga minyak melambung. Sebagai gambaran, harga minyak langsung terbang 4% pada Senin setelah perang Israel melawan Hamas meletus di akhir pekan pada 7 Oktober 2023. Kemudian perang Ukraina dan Rusia juga menggerek harga minyak hingga menembus $100 Amerika Serikat per barel dalam hitungan 2 hari setelah konflik meletus 24 Februari 2022. Bank Dunia dalam Commodity Market Outlook pada Oktober 2023 membeberkan 3 skenario pasokan minyak saat perang Hamas melawan Israel meletus. Skenario pertama adalah adanya gangguan kecil di mana pasokan minyak di dunia hanya berkurang 500.000 sampai 2 juta BPD. Skenario kedua adalah medium, di mana pasokan harga minyak berkurang 3 sampai 5 juta BPD. Skenario ketiga adalah besar, di mana tampaknya bisa mengurangi pasokan 6 sampai 8 BPD. Dampak perang di mana tidak akan sebesar pada tahun 1973 saat terjadi boikot Israel, tetapi tetap akan berimbas banyak ke sejumlah negara. Inilah yang gak dipelajari oleh kadrun-kadrun Indonesia ini. Ketika pada tahun 1973 negara-negara di dunia memboikot semua hal yang diproduksi oleh bangsa Israel, dan akhirnya semua harga barang, ekonomi semuanya anjlok, bahkan mengalami hal-hal yang memicu kemiskinan pada rakyat-rakyat. Dari Oktober tahun 1973 hingga Maret 1974, ketika perang Yom Kippur memicu embargo minyak terhadap pendukung Israel oleh negara-negara Arab, harga minyak melonjak lebih dari 300%. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak menjadi beban karena Indonesia merupakan net importer minyak. Harga bahan bakar minyak non-subsidi ataupun subsidi bisa dinaikkan jika harga minyak terus melambung. Dampak lainnya adalah subsidi BBM yang bisa melesat. Ini juga yang gak dipikirkan oleh para kadrun. Mereka hanya bisa demo saja ketika harga BBM naik. Tanpa mereka sadari, sisi mereka mendukung menghancurkan Israel, menghancurkan negara penjajah katanya. Mereka nggak tahu minyak itu pemasoknya adalah negara-negara Timur Tengah ini. Ketika harga BBM naik, yaitu disebabkan karena konflik yang terjadi di sana. Tetapi inilah kadrun-kadrun Indonesia. Mereka mendukung secara membabi buta tanpa memikirkan apakah yang mereka dukung itu akan membawa suatu kedamaian, akan membawa suatu damai sejahtera. Jika hasilnya hanya menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, untuk apa kita dukung, begitu kan? Tetapi ya, kadrun tetap kadrun. Mereka tidak akan pernah mempunyai otak yang waras
Yang mereka pikirkan hanya bagaimana menghancurkan penjajah tanpa memikirkan dampak selanjutnya, bahwa bisa saja harga BBM naik setelah konflik antara Iran dan Israel ini, teman-teman. Berikutnya, inflasi global meningkat. Ketika harga minyak mentah melonjak, ancaman inflasi yang tinggi kembali menghantui perekonomian global. India, China, dan negara-negara besar lainnya merupakan importir minyak yang besar dan dapat mengalami inflasi impor yang tinggi jika harga minyak tetap tinggi. Amerika Serikat juga merupakan konsumen minyak terbesar di dunia, sehingga kenaikan harga minyak bisa kembali menggerek inflasi. Ketika harga minyak naik, biaya produksi berbagai industri dan biaya energi untuk dunia usaha di rumah tangga juga meningkat sehingga mendorong inflasi lebih tinggi. Inflasi global tinggi ini tentu saja akan membuat kabar buruk bagi Indonesia karena akan membuat pelonggaran suku bunga global menjauh. Pikirkan ini para kadrun. Kalian tidak pernah memikirkan hal ini. Kalian hanya mendukung secara membabi buta tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi di negara kita. Yang ketiga, suku bunga tinggi bisa bertahan lama. Kenaikan harga energi dan inflasi kembali mengancam dunia bisa menahan bank sentral untuk memangkas suku bunga. Padahal pelaku pasar sudah terlanjur memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga pada tahun ini. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, the Fed, bisa saja semakin mempertahankan kebijakan higher to longer terus-menerus jika inflasi masih mengancam Amerika Serikat akibat kenaikan harga energi. Tingginya suku bunga global akan mempersempit ruang Bank Indonesia untuk memangkas bunga dalam waktu dekat. Padahal pelaku pasar nasional sudah lama menunggu pemangkasan bunga Indonesia Rate. Yang keempat, dolar Amerika Serikat semakin perkasa. Ketidakpastian geopolitik cenderung membuat pelaku pasar memilih menambah investasi pada aset safe haven seperti dolar. Dolar pun bisa kembali diburu investor sehingga mata uang asing bisa semakin terpuruk. Indeks dolar terbang ke 106.038 pada perdagangan kemarin. Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 1 November 2023 atau lebih dari 5-6 bulan terakhir. Bagi Indonesia, dolar yang semakin perkasa adalah kabar buruk. Dengar ini ya, karena rupiah bisa terus terpuruk. Nilai tukar rupiah selama ini masih terancam oleh pergerakan inflasi Amerika Serikat dan kebijakan The Fed. Bila perang semakin panas dan meluas, maka dolar Amerika Serikat akan semakin diburu dan akibatnya mata uang lain kian terpuruk, termasuk rupiah. Pikirkan ini kadrun-kadrun. Yang kelima, yang terakhir, capital outflow. Mata uang dan saham global langsung ambruk begitu perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Kondisi serupa diperkirakan bisa terulang pada Selasa pekan depan saat pasar keuangan Indonesia dibuka kembali. Perang meningkatkan ketidakpastian global sehingga investor cenderung menarik dana dari aset beresiko tinggi di negara berkembang. Arus keluar dana asing atau capital outflow di pasar saham dan surat berharga negara dikhawatirkan meningkat setelah konflik Iran dan Israel memanas. Indonesia merupakan salah satu pasar keuangan yang rawan dengan capital outflow. Sebagai gambaran, capital outflow mengalir deras dari pasar keuangan Indonesia setelah perang Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Data Bank Indonesia menunjukkan pada periode 9 sampai 12 Oktober 2023 terjadi outflow sebesar 4,32 triliun di pasar keuangan Indonesia. Jual neto 4,62 triliun di pasar SBN. Jual neto 0,10 triliun di pasar saham, sementara terjadi beli neto 0,40 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini adalah hasil riset CNBC Indonesia. Kiranya informasi yang kita dengarkan hari ini menambah wawasan setiap kita yang menyaksikannya. Kiranya video ini juga memberkati kita semua. Untuk para saudara muslimku,
teruslah berpikir secara waras, teruslah berpikir secara sadar. Ketika kalian menggunakan akal kalian, pasti kalian tidak akan pernah mendukung atau mensupport para teroris yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Ketika kalian semua ingin menyupport para teroris ini, maka bangunan kebanggaan umat muslim peninggalan Rasulullah kalian itu akan dihancurkan, dan bisa jadi Islam akan hancur. Kemudian yang harus kalian pikirkan juga, berpikirlah bahwa kalian saat ini tinggal di Indonesia. Pikirkanlah kemajuan negara kita. Jangan sampai karena kita mendukung para teroris yang ada di Timur Tengah, kita membuat ekonomi negara kita hancur, bahkan membuat rakyat-rakyat miskin tidak dapat makan, bahkan mereka bisa mati kelaparan. Mari berpikir cerdas dan waras. Sekian video kita hari ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua dan bisa menambah wawasan setiap kita. Seperti biasa teman-teman, kita akan membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca secara khusus dari kitab Imamat pasal yang ke-10 sampai kepada pasal yang ke-12. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan ini kita diberkati, terlebih-lebih kita akan lebih mengenal Tuhan yang adalah sumber keselamatan dan sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Imamat pasal 10, kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, mempubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu aku perlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa mengambil Misael al-Safan anak Uziel paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi ke depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Larangan tentang meminum keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau meminum keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Bagian imam dari Harun. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal di sini, ambillah korban sajian dan tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakan di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan.
Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku, dada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu lelaki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan sebagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan ujukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat sebagai tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhanmu. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar pada hari ini mereka mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Imamat pasal 11. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, "Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah: unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan yang tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan: burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung-burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung udan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragi, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan yang bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah.
Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, belalang-belalang dari padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memama biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga itu seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harusnya diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah itu benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan yang berkeriapan di bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus.
Itulah hukum tentang binatang yang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di bumi, yakni untuk mengadakan antara yang najis dengan yang tahir, antara yang binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Imamat pasal 12, pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari bercemar kain ia najis, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam. Ayat 7. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia.